Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang menjalankannya. Jumpa kembali kita dalam daring Mapel IPS bersama saya Ibu Eva Siagian dengan subtema Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua menyebutkan beberapa prestasi peninggalan kerajaan masa Hindu-Buddha. Yang ketiga menjelaskan persamaan dan perbedaan kehidupan pada kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Kita masuk yang pertama. A. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di Hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari Yupa. Terdapat 7 prestasi peninggalan dari Kerajaan Kutai yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Seluruh prestasi tertulis di Yupa atau tugu yang terbuat dari batu yang mempunyai berfungsi sebagai tugu peringatan. Berdasarkan salah satu isi prasasti Yupa, kita dapat mengetahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kutai, yaitu Kudungga, Asowarman, dan Mulawarman. Raja Mulawarman telah memberikan sedekah sebanyak 20 ekor lembu kepada Brahmana. Ini dapat diartikan bahwa peternakan di Kutai telah maju, termasuk dalam bidang pertaniannya. Sebab kerajaan Kutai terletak di tepi sungai, sehingga dapat dikatakan bahwa Kutai merupakan kerajaan yang makmur. B. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara diketahui dari prasasti yang ditinggalkannya. 7 buah prasasti yang berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta merupakan bentuk peninggalannya, antara lain Prasasti Ciaruteun, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, Prasasti Muara Sianten. Raja yang terkenal bernama Purnawarman. Untuk memajukan bidang pertanian, raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau sekitar 11 km. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Saluran ini berfungsi sebagai irigasi juga untuk mencegah bahaya banjir. Kita masuk C. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri abad ke-7 Masehi yang terletak di Sumatera Selatan dekat Palembang sekarang. Pusat pemerintahannya adalah masih belum dapat dipastikan, namun sebagian besar ahli berkeyakinan bahwa Palembang sebagai pusat dari Kerajaan Sriwijaya, bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah pusat dari agama Buddha di Asia Tenggara, sehingga seperti yang diceritakan oleh Tixing, yaitu seorang musafir Cina yang belajar para masa sastra Sanskerta di Sriwijaya. Berikut adalah beberapa prasasti peninggalan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Karangbrahi, Kota Kapur di Bangka, Prasasti Palas Pasema, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Bukit Siguntang, Prasasti Ligor di Tanah Genting Kerah. Faktor-faktor yang menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar maritim nasional Indonesia, yaitu faktor geografis, memiliki letak yang strategis di jalur dagang antara India dan Tiongkok. Muara sungai di Sumatera lebar dan juga landai sehingga mudah untuk dilayari. Faktor ekonomis, wilayah Sumatera mempunyai banyak hasil yang dapat diperdagangkan. Sebagai contoh adalah penyu
Gading, Kapur Barus, dan lain sebagainya. Keruntuhan dari kerajaan Punan di Vietnam sebagai akibat dari serangan Kamboja kemudian digantikan oleh kerajaan Sriwijaya, cepat berkembang sebagai negara maritim. Raja yang sangat terkenal adalah Raja Baladewa, Bala Putra Dewa, yang merupakan keturunan dari dinasti Sailendra, dan pada masa pemerintahannya Sriwijaya mencapai masa keemasan. Sriwijaya telah melakukan hubungan dengan Cina dan India yang tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan telah dibangun oleh Raja Dewa Paladewa dari Benggala, sebuah biara. Menurut berita Itising bahwa Sriwijaya maju dalam agama Buddha dan juga mempunyai peran sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pusat agama Buddha. Sakyakirti adalah merupakan pendeta Buddha yang terkenal. Para mahasiswa yang datang dari luar negeri ke Sriwijaya terlebih dahulu sebelum melanjutkan belajar ke India. Candi peninggalan Sriwijaya adalah terdapat di Muara Takus, dekat Sungai Kampar di daerah Riau. Juga di Bukit Siguntang yang ditemukannya arca Buddha. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat perdagangan dan menjadikannya sebagai negara yang makmur untuk rakyatnya. Sebagai pelabuhan yang dilalui oleh kapal-kapal dagang, memperoleh pemasukan dari sektor pajak. Komoditi dari Sriwijaya yang banyak diperdagangkan antara lain meliputi gading, beras, rempah-rempah, emas, kayu manis, kemenyan, dan lain-lain. Karena kerajaan Sriwijaya adalah merupakan negara maritim, maka Sriwijaya mengandalkan perekonomiannya dari kegiatan perdagangan dan hasil laut. Untuk menciptakan stabilitas wilayahnya, maka kerajaan Sriwijaya membentuk armada laut yang kuat dan tangguh agar bisa mengatasi dari gangguan pada jalur perdagangan laut. Faktor penyebab keruntuhan kerajaan Sriwijaya antara lain: A. Ekonomi. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-10 Masehi setelah adanya persaingan ekonomi antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Medang yang ada di Jawa Timur. B. Faktor politik. Kerajaan Sriwijaya yang pada awalnya berhubungan baik dengan Kola Mandala, kemudian pada akhirnya malah menjadi musuh. Kola Mandala menyerang 2 kali, yaitu tahun 023 1068 Masehi ke Sriwijaya. Meskipun serangan tersebut tidak berakibat hancurnya kerajaan Sriwijaya, namun tetap saja memperlemah pemerintahan di Sriwijaya. Faktor wilayah. Banyaknya daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang melepaskan diri dari Sriwijaya, misalnya kerajaan Singasari yang menyerang ke Sriwijaya melalui ekspedisi Pamalayu 1275. Serangan kerajaan Majapahit pada tahun 1377 yang menjadi penentu berakhirnya Sriwijaya. D. Kerajaan Mataram kuno. Berdiri pada pertengahan abad ke-8, kerajaan ini diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti itu saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang memerintah secara bersama-sama. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno diperoleh dari prasasti. Prasasti tersebut diantaranya adalah prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Ligor, prasasti Nalada, prasasti Klurak, dan prasasti Matyashin. Kehidupan politik kerajaan Mataram kuno diwarnai dengan pemerintahan 2 dinasti yang silih berganti. Berdasarkan prasasti Canggal, diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup aman dan tentram. Hal ini terlihat dalam prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas.
Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Raka Panakaran. Dalam prasasti Kalasan disebutkan bahwa Rakai Panakaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Kalasan. Hal ini menunjukkan bahwa Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar.